Hai, saya Darmawan Swandi. Saya adalah Technical Advisor di Microsoft Indonesia. Kali ini kita bertemu untuk membahas mengenai Private Cloud, terutama untuk Microsoft Private Cloud. Sesi kali ini saya akan membahas mengenai spesifik apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Private Cloud dan apa perbedaan offering yang kita tawarkan untuk solusi Private Cloud dibandingkan dengan kompetitor kita. Kalau kita bicara Microsoft Private Cloud, kita akan berbicara mengenai spektrum yang cukup luas, gitu. Dan saya akan mengambil spesifik di 4 area segmen yang menjadi strong point di Microsoft Private Cloud. Yang pertama adalah mengenai application, di mana beberapa kompetitor lain tidak terlalu care dengan application, di mana mereka lebih fokus di infrastructure, sehingga mereka kurang memiliki kemampuan untuk memonitoring aplikasi maupun performance dari aplikasi itu sendiri secara mendalam. Yang kedua adalah bagaimana Microsoft Private Cloud Solusi ini bisa mengcover semua area, mulai dari di level servers hingga ke level yang paling atas, yaitu services. Kemudian beberapa waktu lalu mungkin kita mendengar bahwa solusi virtualisasi atau cloud di Microsoft tidak terlalu mumpuni untuk workload yang cukup tinggi. Namun dengan perkembangan teknologi yang saat ini dimiliki oleh Microsoft, kita mampu memberikan solusi private cloud yang memang memiliki performance yang cukup baik di kelasnya. Yang keempat dan terakhir adalah bagaimana kita bisa mendeliver dan mendukung transisi organisasi untuk menuju ke state cloud itu sendiri. Kita akan bahas pertama kali mengenai aplikasi, gitu ya. Sadar atau tidak sadar, kita harus akui bahwa aplikasi merupakan interface yang paling penting antara tim IT dengan business user. Karena bagaimanapun juga, business user itu hanya melihat dari sisi aplikasi. Apapun yang kita bangun di sisi infrastructure. Karena memang secara user interface, user hanya melihat application. Nah, solusi yang kita tawarkan di Microsoft Private Cloud adalah kita memiliki kemampuan untuk memonitoring aplikasi secara mendalam, sehingga kita bisa mengetahui jikalau terjadi beberapa masalah di aplikasi secara dini, sehingga kita bisa tetap memberikan service level agreement yang cukup tinggi terhadap business user, di mana biasanya SLA ini kita sepakati di awal implementasi. Okay. Dengan kemampuan ini kita bisa cukup memberikan atau menserve business user untuk tetap berbisnis dengan baik tanpa harus mengalami hambatan di sisi aplikasi. Kemudian di solusi Microsoft sendiri kita ada yang namanya service template, di mana kita bisa kita bisa mendefine suatu role di mana aplikasi itu akan kita letakkan, bagaimana aplikasi itu akan kita deploy dalam suatu environment di sebuah infrastructure. Misalkan kita bisa menyebutkan bahwa aplikasi kita harus running on top dari platform menggunakan web server IIS, kemudian SQL-nya seperti apa, kemudian setting web servernya seperti apa. Kita bisa configure di dalam service template tersebut, sehingga ini mempermudahkan tim IT untuk melakukan standarisasi semua konfigurasi yang ada di aplikasi. Kita bicara standarisasi, maka kita akan bicara mengenai bagaimana kita melakukan troubleshooting atau melakukan deployment secara cepat. Di saat kita punya satu standar konfigurasi, maka kita pun juga akan memiliki satu standar operasional yang cukup baik, sehingga mudah dimengerti.
Oke, kalau kita bicara aplikasi, umumnya pada saat aplikasi itu masuk ke environment production, seringkali terjadi performance aplikasi yang kurang baik, namun uh, biasanya troubleshootingnya akan memakan waktu. Biasanya mode kerja yang terjadi di operasional adalah para data center operation itu tidak mengetahui secara detail apa yang dilakukan atau operasional apa yang dilakukan oleh aplikasi, sehingga mereka tidak bisa mendeteksi secara dini aplikasi tersebut memiliki masalah atau memiliki kesehatan yang kurang baik, sehingga berakibat fatal terhadap bisnis yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Nah, dengan solusi Microsoft, kami bisa memonitoring aplikasi secara mendalam, sehingga kita bisa mengetahui secara dini apabila terjadi suatu masalah di aplikasi secara dini, berdasarkan threshold yang kita sudah define pada saat kita melakukan deployment. Dan dengan kemampuan AVI Code interface yang sudah diimplementasikan nantinya di System Center 2012 nanti, kita mampu untuk melakukan atau menangkap informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di aplikasi, sehingga bisa dengan cepat teman-teman yang ada di data center atau di operation itu bisa mengambil suatu kondisi aplikasi pada saat terjadi masalah dan memberikannya secara cepat ke tim development atau operation developer yang bertugas untuk menginvestigasi dan memperbaiki problem tersebut. Nah, hal ini juga sangat berarti bagi operasional di suatu organisasi, di mana umumnya apabila terjadi masalah di aplikasi itu banyak sekali waktu yang terbuang percuma hanya untuk tektok antara operation dengan aplikasi. Di satu sisi operation akan mengatakan aplikasinya masalah, sedangkan dari sisi aplikasi setelah dicek tidak ada masalah, sehingga akan balik lagi ke katakanlah ini problemnya ada di web server. Nah, dengan adanya tools manajemen dari Microsoft yang berupa System Center 2012 nantinya, hal itu bisa diminimalisir karena memang tools kami mampu untuk mengidentifikasi masalah hingga ke level code.